Nama pria ini adalah Duan Yun. Dan saat ini, dia sedang berlari melintasi Samudra Pasifik yang luas. Setelah berlari tanpa henti selama 7 hari berturut-turut, akhirnya dia kembali ke tanah airnya. Namun meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, Duan Yun sekarang menghadapi masalah yang sangat duniawi. Dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Berpikir bahwa dia memiliki keterampilan memasak yang lumayan, dia memutuskan untuk melamar pekerjaan sebagai koki. Hanya untuk bisa makan. Namun saat dia tiba di restoran, dia mendengar seorang wanita berteriak di dalam. Dan melihat dua preman yang tampak mencurigakan. Berkeliaran di pintu masuk. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa di dalam, istri pemilik restoran sedang ditekan ke meja oleh seorang pria botak. Nama pria itu adalah Zhang Liang. Dia sudah lama mengincar istri bos, hanya menunggu kesempatan untuk bertindak. Sekarang setelah dia melakukannya, tindakannya hampir melanggar hukum, tetapi dia tidak terlihat sedikit pun gugup. Itu karena dia sudah merencanakannya dengan matang. Setelah dia selesai bersenang-senang, dia akan menyerahkan wanita itu kepada kepala Zhan selama beberapa hari. Dan begitu saja, semuanya akan hilang. Dan wanita itu, dia hanya bisa menangis dalam keputusasaan, benar-benar tak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memegang erat pakaiannya. Berdoa dengan sepenuh hati agar seseorang, siapa saja, datang menyelamatkannya. Pada saat itu, juga, Duan Yun melangkah ke pintu masuk, hanya untuk disambut oleh dua preman yang berteriak, "Pergi, pecundang." Dia mengangkat alis, curiga. Apakah orang-orang ini benar-benar melakukan kejahatan di sini? Ketika dia tidak bereaksi, salah satu dari mereka membentak, "Kamu, tuli atau apa?" Dan mengangkat tangan untuk menamparnya. Retakan. Dalam sekejap, preman itu terlempar melintasi trotoar, menghantam keras ke dinding. Duan Yun dengan tenang berjalan melewati pintu, bergumam, "Aku tidak berencana untuk terlibat. Tapi jika ada satu hal yang aku benci, itu adalah seseorang yang mengangkat tangan untuk menamparku." Kaki preman yang satunya gemetar, dan dia jatuh ke tanah, lumpuh oleh ketakutan. Di dalam, Zhang Liang masih tertawa, mengejek wanita itu. "Semakin kamu melawan, semakin aku menikmatinya." Kesenangan bengkoknya terhenti oleh suara dingin. "Pai?" Zhang Liang berputar, marah. "Siapa kamu sebenarnya? Mau mati?" Duan Yun bahkan tidak menjawab. Dia hanya menggulung bahunya, merenggangkan tubuh. Zhang Liang berteriak kepada anak buahnya, "Maju ke depan." "Kemana dua bocah tak berguna itu pergi?" Mendengar itu, Duan Yun tidak membuang waktu. Dia menghilang dari pandangan. Beberapa saat kemudian, dia menyeret dua tubuh tak sadarkan diri kembali ke dalam, dan melemparkannya ke lantai. "Apakah kamu mencari dua orang ini?" Zhang Liang, yang mengaku sebagai bos geng, tidak tahan dengan penghinaan itu. Dia berteriak, "Tangkap dia. Ajari bocah ini pelajaran." Tapi sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, serangkaian pukulan dan benturan bergema di seluruh toko. Anak buahnya tersebar di lantai seperti mainan yang rusak. Zhang Liang berdiri membeku. Ini bukanlah bagaimana skenarionya seharusnya berjalan. Senyum tenang dan tak terganggu di wajah Duan Yun, itu menandakan masalah. Sebelum dia bisa bertindak, smart. Sebuah tamparan besar mendarat di wajahnya. "Apakah kamu tahu siapa?" "Aku?" Zhang Liang mengaum. "Memukul." Pukulan lain. "Tidak peduli," jawab Duan Yun dengan dingin. Kemudian datanglah serangan bertubi-tubi. Seorang pria yang menindas wanita, pantas mendapat tamparan. Wajah yang layak dipukul? Tampar. Kepala botak? Tampar. Merusak makan siangku? Pasti tampar. Zhang Liang jatuh berlutut, memohon seolah hidupnya bergantung padanya. "Tolong, aku salah. Aku tidak akan melakukannya lagi." "Wah!" Pukulan lain. "Aku benci pria tak berdaya yang memohon ampun." Itu juga tamparan. Akhirnya, Duan Yun memberinya kesempatan. "Baiklah, katakan padaku, siapa sebenarnya kamu?" Zhang Liang memaksakan. Senyum menjilat. Saya bukan siapa-siapa, hanya kentut, Pak. Saya bersumpah, Anda tidak akan pernah melihat saya lagi." Duan Yun benar-benar mengangguk setuju. Jawaban yang cerdas. Kemudian dia menambahkan, "Tapi apakah kamu bisa pergi? Itu bukan terserah padaku." Istri bos terdiam. "Tunggu, aku yang memutuskan?" Zhang Liang tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan berlutut, membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon pengampunan. "Saya bersumpah, saya tidak akan pernah menunjukkan wajah saya di sini lagi." Dia menangis.
Istri bos terkejut dengan permohonan mendadak itu. Dia tidak ingin membiarkannya pergi. Begitu saja, tetapi rasa takut menahannya. Pria ini adalah bos geng. Jika dia menekan terlalu keras hari ini, siapa yang tahu jenis balas dendam apa yang mungkin datang besok? Dengan enggan, dia setuju untuk membiarkannya pergi. Tetapi memutuskan untuk meninggalkan kota secepat mungkin. Tepat ketika keadaan tampak mulai tenang, Duan Yun berbicara lagi. Kamu membuang-buang waktu wanita ini, merusak makananku, jadi kamu harus membayar. Kerugian emosional, tagihan medis, pendapatan bisnis yang hilang. Tambahkan semuanya ke tagihanmu. Senyum licik di wajah Duan Yun membuat Zhang Liang merinding. Tunggu sebentar. Kami yang dipukuli. Kenapa dia bertindak seperti korban? Orang ini bahkan lebih tidak masuk akal daripada para gangster itu sendiri. Zhang Liang yang dulunya sombong, sekarang diam seperti tikus, melakukan persis seperti yang diperintahkan. Duan Yun berbalik kepada wanita itu. Sudah berapa lama dia mengganggumu di sini? Aku perlu menghitung kompensasi yang adil. Dia terdiam. Kenapa dia bertanya padaku sekarang? Tapi di bawah tatapan semua orang, dia tergagap. Saya baru membuka tempat ini bulan lalu. Duan Yun mengangguk. Baiklah, kita bulatkan menjadi 2 bulan. Ini adalah area properti utama. Kamu bisa dengan mudah mendapatkan 1.000 sehari, tanpa orang bodoh seperti mereka muncul. Tambahkan kerugian emosional dan biaya medis untuk kita berdua, mari kita baik hati, jadikan 150.000. Zhang Liang tampar seperti akan menangis. 150.000? Kenapa tidak langsung merampokku saja? Senyum Duan Yun semakin lebar. Lebih baik jadikan 160.000. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Tunggu, bukankah tadi 150.000? Zhang Liang menyela. Senyum Duan Yun menghilang. Mau jadi 170.000. Zhang Liang panik. Tidak, 160.000 sudah bagus. Aku akan ambil sekarang. 1 menit kemudian, anak buahnya datang berlari sambil membawa celengan babi berwarna pink. Duan Yun menatapnya, lalu, bam, memukul wajah Zhang Liang tepat di mukanya. Kamu bercanda? Kamu pikir ini bisa menampung 160.000? Berusaha menghindari pukulan lagi, Zhang Liang dengan cepat menghancurkan celengan babi pink itu di tanah. Di dalamnya ada 1 kartu bank. Dia dengan cepat mengambilnya dan menyerahkannya kepada Duan Yun sambil tersenyum. Semuanya ada di sini, bos. Duan Yun mengambil kartu itu dan mengangguk. Bagus. Karena kamu sudah membayar, pergi sana. Dan jika kamu berpikir untuk balas dendam, bawa uang lebih banyak lain kali. Para gangster menghela napas lega, mengangguk dengan gila-gilaan. Jangan khawatir, Pak. Anda tidak akan pernah melihat kami lagi. Begitu mereka pergi, pemilik restoran mendatangi Duan Yun dengan penuh rasa syukur. Tapi, Duan Yun tampak menyedihkan sambil mengusap perutnya. Tidak perlu berterima kasih padaku, tapi bisakah aku mendapatkan sedikit makanan? Aku kelaparan. Wanita itu berkedip, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia mengira Duan Yun akan sulit dihadapi. Tapi ternyata dia sangat menawan. Tentu saja. Makan sebanyak yang kamu mau. Beberapa saat kemudian, Duan Yun telah menghabiskan setiap hidangan di meja, hingga butir nasi terakhir. Wanita itu memandang Duan Yun, suaranya lembut. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasmu. Duan Yun tersenyum lembut. Kamu sudah melakukannya. Fakta bahwa kamu selamat, itu sudah cukup sebagai ucapan terima kasih bagiku. Kata-katanya terasa seperti adegan langsung dari sebuah drama. Pipinya memerah, keren sekali. Tapi kenapa rasanya agak aneh? Namaku Li Shu. Siapa namamu? Tanyanya dengan malu-malu. Duan Yun? Jawabnya sambil mengulurkan tangan. Senang bertemu denganmu. Matahari bersinar, jalanan tenang. Itu adalah sore yang sempurna. Dan, kemudian kekacauan. Sekelompok preman berpakaian hitam menyerbu jalan, menarik perhatian semua orang seketika. 2 pria di dekatnya membeku, berteriak panik. Astaga, itu geng. Panggil polisi. Seorang pejalan kaki acak berkedip. Bingung, bukankah kalian polisi? Keduanya berhenti di tengah teriakan, saling memandang, lalu tertawa. Canggung. Oh, benar, kami memang polisi. Kenapa kita panik tadi? Di dalam restoran, terjadi pertukaran yang aneh. Nona Shu, saya tahu mungkin awalnya terasa canggung, tapi Anda akan terbiasa. Tolong, terimalah. Tapi ini terlalu banyak. Saya tidak mungkin bisa menerimanya.
Tidak, saya benar-benar tidak bisa. Ternyata mereka berdua telah terjebak dalam kebuntuan canggung ini mengenai kartu ban selama lebih dari 1 jam. Ini adalah kompensasi untuk semua bisnis yang Anda hilangkan karena orang itu. Selain itu, sekarang saya bekerja untuk Anda. Anda akan segera membayar saya, ingat? Meskipun tempatnya kecil, Anda akan membutuhkan setidaknya 2 pelayan, dan saya tidak murah. Jadi, terimalah. Tanpa alasan lagi, Li Shu akhirnya menerimanya. Saat itulah Duan Yun tiba-tiba bertanya, "Hei, bukankah iklannya mengatakan, makanan dan penginapan termasuk? Di mana saya tinggal?" Li Shu terdiam sejenak. Dia memang menulis itu dalam iklan pekerjaan, tetapi berkat pelecehan Zhong Liang, dia telah membatalkan apartemen staf beberapa minggu yang lalu. Setelah berpikir sejenak, dia berbicara dengan sedikit ragu, "Kamu bisa tinggal bersama kami." Wajah Duan Yun memerah. Jangan bilang penyelamatan heroiku benar-benar memenangkan hatinya. Apakah aku akan mendapatkan makanan gratis dan teman sekamar yang cantik? Jackpot. Melihat ekspresi konyol di wajahnya, Li Shu cepat-cepat menambahkan, "Jangan salah paham. Aku tinggal dengan adikku. Ada kamar kosong. Itu sebabnya kamu bisa tinggal di sana." Tiba-tiba, bang, pintu restoran ditendang terbuka, dan segerombolan pria berbaju hitam menyerbu masuk. Pemimpinnya melangkah maju, matanya dingin, dan mengancam. "Siapa idiot yang berani menyentuh salah satu anak linggang kami? Tunjukkan dirimu." Wajah Li Shu berubah pucat. Mereka sudah datang. Seharusnya aku lari saat ada kesempatan. Tapi Duan Yun, dia hanya berjalan santai dengan senyum lebar. "Selamat datang. Kalian di sini untuk makan siang?" Itu membuat Li Shu benar-benar terkejut. "Maaf?" Mereka kelihatannya datang untuk membunuh seseorang, bukan memesan dimsum. Pemimpin geng itu menggeram, "Kau yang bilang." Duan Yun kemudian menyadari bahwa sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Dengan begitu banyak orang datang, apalagi yang bisa mereka lakukan di sini? Selain makan, dia menyerahkan menu dan berkata, "Lihat dulu menunya." Seluruh tempat menjadi hening. Bahkan anggota geng pun terkejut. Orang ini serius? "Kami di sini untuk berkelahi, bukan memesan makanan pembuka." Saat itulah seorang pria botak dari belakang menunjuk ke arah Duan Yun. Suaranya bergetar. "Dia yang memukulku." Dan begitu saja, dia tersenyum puas dan jahat. Duan Yun berbalik dan menyipitkan mata. "Hei, bukankah itu Zhong Liang?" Dia berjalan mendekat dan menepuk bahunya. "Sobat, aku tahu kamu akan berubah menjadi lebih baik, tapi aku tidak menyangka kamu akan membawa seluruh kru untuk mendukung bisnisku secepat ini." Pemimpin itu menggeram, "Anak muda, apa kamu benar-benar tidak tahu? Kami di sini bukan untuk makan. Kami adalah linggang." Begitu dia mengatakannya, orang-orang di belakangnya semua menyeringai. Di sekitar sini, hanya nama linggang saja sudah cukup membuat orang gemetar. Duan Yun berkedip, matanya terbelalak. "Linggang?" Lalu berbalik ke Li Shu. Benar-benar bingung. Apa itu?" Semua orang di ruangan itu menatap seolah-olah dia tumbuh 3 kepala. "Apa dia serius?" Li Shu mendekat dan berbisik menjelaskan di telinganya. Duan Yun mengangguk, sangat santai. Mengerti. Masuk akal." Duan Yun tiba-tiba mengambil sikap seperti orang suci. Melihat sekeliling dengan ekspresi tenang. "Bahkan jika kalian adalah gangster, aku tidak akan mendiskriminasi kalian." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Para anggota geng menyipitkan mata. Apakah itu lingkaran cahaya di atas kepalanya? Sesaat, beberapa bahkan merasa bersalah. Lalu dia dengan santai mengangkat menu. "Jadi, hama-hama tersayang, siap memesan?" Ledakan, perubahan instan. Fasad damai itu hilang, digantikan oleh ejekan langsung. "Dia mempermainkan kita. Kita benar-benar mempercayainya sesaat." Sang Liang melihat kesempatannya, dan langsung ikut mengaduk suasana. "Kalian lihat, dia tidak menghormati saya. Dan lebih buruk lagi, dia juga mempermainkan kalian semua. Kalian akan membiarkannya menginjak-injak kalian begitu saja?" Saat dia berbicara, matanya melirik ke arah Li Shu dengan pandangan menjijikan. Menabrak. Sebelum dia bisa melangkah, dia terlempar langsung keluar jendela, mendarat dengan wajah terlebih dahulu di trotoar. Duan Yun mengikuti, menarik rahnya dan menggeram, "Dan aku pikir kau sudah berubah. Tapi kau masih bajingan yang sama." Senyumnya menghilang, digantikan oleh tatapan dingin. "Orang sepertimu mengingatkanku pada hal-hal yang lebih baik kulupakan." Sementara itu, 2 petugas bergegas masuk ke kantor atasan mereka, hampir berteriak, "Kapten Ning, kami punya situasi." "Petugas,
Wanita itu bahkan tidak berkedip. Nada suaranya dingin. Bisakah kalian berdua berhenti bersikap dramatis untuk sekali ini saja? Keduanya saling bertukar pandang gugup, tergagap-gagap dalam kata-kata mereka. Dan gagal menyampaikan maksudnya. Memukul. Satu tamparan masing-masing, tepat di wajah. Langsung terisi ulang, mereka berdiri tegak. Dan berteriak serempak. Kapten, kami melihat geng Lim berbaris di jalan. Dengan kekuatan penuh. Sepertinya mereka akan memulai sesuatu yang besar lagi. Wajahnya menggelap. Dia membanting telapak tangannya di meja. Mereka lagi? Apakah mereka pikir kita hanya hiasan latar? Dia berdiri, matanya tajam seperti pisau. Kumpulkan pasukan. Bersiaplah. Saatnya kita ajarkan kepada para berandalan ini seperti apa penegakan hukum yang sebenarnya. Kembali di restoran, Duan Yun sepenuhnya dikelilingi oleh preman geng Lin. Dan berkat semua keributan itu, kerumunan penonton sudah berkumpul. Bos geng Lim menggertakkan rahannya. Jika aku tidak menghancurkan orang ini sekarang, kita akan kehilangan semua kredibilitas. Ini sudah menjadi urusan pribadi. Dia berteriak memberi perintah. Hancurkan dia. Kalian semua, maju. Mata Duan Yun menyipit. Dalam sekejap mata, gelombang kekuatan meledak dari tubuhnya. Seperti binatang buas yang mengamuk. Kilatan dingin berkelebat di tatapannya. Baiklah. Saatnya pembersihan satu orang. Tinju melayang. Tulang retak. Teriakan memenuhi udara seperti zona perang. Para penonton terpaku di tempat, benar-benar terkejut. Apakah semua itu hanya untuk satu orang? Beberapa saat kemudian, polisi akhirnya tiba. Petugas wanita yang memimpin. Berteriak, semua orang, berlutut sekarang. Para penonton langsung jatuh dengan tangan di atas kepala mereka. Kecuali satu orang, yang berdiri dengan tenang, seolah-olah sedang melamun. Petugas itu berjalan dengan marah. Hei, kamu tuli atau bodoh? Aku bilang berlutut. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, suaranya memudar. Apa yang dia lihat terasa tidak nyata. Pemuda itu hanya menatap ke atas dan menjawab dengan tenang. Apakah ada yang Anda butuhkan? Kembali ke kenyataan, dia mengeluarkan pistolnya. Tangan di mana aku bisa melihatnya. Mata Duan Yun menyipit. Kamu tahu, Nona, itu agak kasar. Petugas itu mencemooh, memasukkan kembali pistolnya, dan mencibir, diam. Orang seperti kamu hanya membuatku kesal. Lalu melancarkan tendangan langsung ke arahnya. Duan Yun dengan mudah menahannya dengan satu tangan. Dia terkejut, mengumpulkan tenaga lagi, dan menyerang dengan lebih kuat. Pukul. 2 blok bersih, bahkan tidak berkeringat. Kekerasan tidak baik untuk wanita. Duan Yun menghela napas. Bisa meratakan dadamu. Kalimat itu membuat kerumunan tertawa. Tepuk tangan pun pecah. Bahkan geng Lin lupa bahwa mereka ada di sana untuk membuat masalah. Wajah petugas itu memerah. Menyadari dia tidak bisa mengalahkannya, dia mengeluarkan pistolnya. Satu kata lagi. Dan aku akan menembakmu sendiri. Suasana main-main Duan Yun menghilang. Dia menatapnya tajam, dingin dan serius. Dia menarik pelatuknya, tapi pelurunya tidak pernah datang. Itu telah menghilang. Duan Yun dengan santai berjalan melewatinya dan melemparkan sesuatu ke tanah. Denting, sebuah peluru. Aneh, ya? Bertanya-tanya kenapa ini ada di tanganku? Biar aku jelaskan sesuatu. Benda-benda ini tidak bekerja pada semua orang. Dan aku harap, tidak akan ada lain kali. Kemudian dia berbalik ke arah kerumunan. Jika kalian bertanya-tanya apakah aku yang memulai ini, tanyakan pada mereka. Dia menatap pemimpin geng. Kamu Brother Bo, kan? Bisa jelaskan kepada wanita baik di sini. Apa yang baru saja terjadi? Brother Bo langsung terjaga. Ah, saya mengerti. Dia juga ingin menjaga ini tetap tenang. Ya, petugas. Pria ini tidak ada hubungannya dengan itu. Kami hanya datang untuk makan. Setelah kami makan, mungkin kami membuat sedikit kekacauan. Benar-benar tidak sengaja. Dan tentu saja, di depan petugas yang mudah marah seperti dia, itu pada dasarnya seperti meminta untuk dipukul. Pada titik ini, pandangan petugas itu terkunci pada Duan Yun. Kamu ikut dengan kami? Katanya dengan dingin. Sangat serius. Li Shu dengan cepat melangkah maju. Petugas, tolong. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Geng itu yang datang lebih dulu, dan memulai semuanya. Saya bisa menjamin itu. Petugas itu menyipitkan matanya. Dia masih curiga Duan Yun memiliki hubungan dengan geng Lin. Ditambah lagi, sikap sombongnya tadi. Ya, dia belum siap membiarkan anak nakal ini pergi begitu saja. Tapi melihat Li Shu, yang baru saja bertemu dengannya, membelanya seperti itu, Duan Yun tidak bisa menahan diri untuk
merasa sedikit terharu. Dia tidak ingin menyeretnya ke dalam masalah lebih lanjut, jadi dia tersenyum dan berkata dengan santai, "Baiklah. Saya akan bekerja sama. Jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja." Kemudian dia berbalik ke arah petugas. "Pimpin jalan, petugas." Duan Yun, diam-diam, dilemparkan ke dalam sebuah ruangan kecil. Yah, ini tidak seperti yang saya bayangkan. "Halo? Ada orang? Saya sudah duduk di sini selamanya." Saat itu, pintu berderi terbuka. Dua petugas. "Masuk." "Baiklah, anak muda. Giliranmu. Ikut kami." Mereka membawanya ke ruangan lain, di mana petugas wanita yang sama sedang menunggu. Melambai dengan ceria. "Selamat datang." Duan Yun mengerutkan kening. "Kamu lagi?" Klik. Pintu terkunci di belakangnya. Ketiga petugas itu saling bertukar senyum sinis. Setelah beberapa saat hening, wanita itu mulai berbicara. "Nama? Duan Yun. Jenis kelamin? Bukankah sudah jelas? Tempat asal? Kota Jinyun. Pengenal? Tidak punya." Dia membanting meja. "Tidak punya ID? Dan kamu masih berani memukul? Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Bicara sekarang, dan semuanya akan lebih mudah. Melawan, dan, yah, kamu akan menyesal." Duan Yun mengacungkan jempol. Hanya orang biasa yang baik hati melakukan hal yang benar. Ketiga petugas itu menatapnya dengan ekspresi, "Apa kamu bercanda?" yang sama. "Wah, penonton yang sulit," gumam Duan Yun. "Apakah aku tidak terlihat dapat dipercaya?" Petugas itu menyilangkan tangannya. "Tidak peduli siapa kamu. Kamu menggangguku, kamu akan masuk." Duan Yun mengangkat bahu. "Aku menyebutnya membela diri." Mereka yang memulai. Wajah para petugas menggelap. "Tes. Jadi mereka jatuh sendiri secara ajaib? Bekerja sama, atau semuanya akan berantakan?" Duan Yun menatap mereka, seolah-olah mereka bodoh. "Aku memperingatkanmu, jangan coba-coba melakukan hal bodoh." Dia sombong, ya? Seseorang bergumam, letakkan buku catatan di dadanya. "Dengan begitu, kita bisa memukul lebih keras, tanpa memar." Tanpa ragu, salah satu dari mereka mengangkat pentungan. "Kamu berani mengganggu Kapten NG? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukai ini." Mendadak, pentungan itu menghantam wajah rekannya. "Bro," teriak polisi yang terluka, "kamu mencoba memukul dia, tak tahu aku?" Duan Yun menghela napas. "Sudah kubilang jangan gunakan kekerasan." "Tapi tidak. Pintar sekali." Petugas pertama mencoba memukul lagi. Dan sekali lagi mengenai rekannya tepat di wajah. Kali ini, orang itu berputar 360 derajat. Dan jatuh dengan kos sempurna. Petugas wanita itu menatap mereka dengan tidak percaya. Apakah orang-orang ini benar-benar bodoh? Dia tersenyum. Menyerang petugas, tuduhan tambahan. Duan Yun berkata datar, "Mata mana yang melihatku bergerak?" Dia menjawab dengan dingin, "Kedua-duanya." Tepat saat Duan Yun dan petugas itu mulai berdebat, sebuah suara terdengar di pintu. Itu adalah kepala stasiun, dan di sampingnya berdiri seorang wanita menawan dengan kehadiran yang berwibawa. "Kapten NG," kata kepala stasiun dengan tenang, "Tuan Duan sudah dibebaskan dengan jaminan oleh wanita ini." "Cukup sudah." Petugas wanita itu mengerutkan kening, matanya tajam. "Dan siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu bahkan tidak melirik padanya. Dia hanya berjalan melewatinya, langsung menuju Duan Yun. "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Duan?" Suaranya tenang namun tegas. Duan Yun berkedip. Saya baik-baik saja, dan Anda siapa?" Dia tersenyum tipis. "Maafkan saya, ini bukan waktu yang tepat untuk perkenalan. Anda sudah dibebaskan. Anda bebas pergi." Duan Yun tidak bertanya lebih lanjut. Dia menyeringai, mengucapkan terima kasih dengan santai, dan memberikan pandangan nakal kepada petugas saat keluar. Lalu dengan gembira melangkah keluar seperti anak yang bolos sekolah. Namun, begitu di luar, ekspresinya berubah serius. Dia datang terlalu cepat. Siapa sebenarnya yang mengirimnya? Siapapun itu, mereka bukan pemain biasa. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil. "Duan Yun, apakah kamu baik-baik saja?" Itu adalah Li Shu. Bergegas datang, jelas kehabisan napas. Duan Yun tersenyum begitu melihatnya. "Li Shujia, apa yang kamu lakukan di sini?" Dia terengah-engah, "Aku sangat menyesal. Semua kekacauan ini dimulai karena aku." Duan Yun dengan cepat memotongnya, melambaikan tangannya. "Tidak mungkin, jangan katakan itu. Kamu orang baik, Li Shujia. Aku terlibat atas kemauanku sendiri. Selain itu, aku masih butuh kamu untuk memberiku makan, ingat?" Akhirnya itu membuatnya tersenyum, dan Duan Yun bisa merasakannya. Dia benar-benar peduli.
Sudah lama sejak ada yang menunjukkan kebaikan seperti itu padanya. Baiklah, ayo kita kembali, katanya sambil tersenyum lebar. Kita punya restoran yang harus dibersihkan. Bisnis tidak akan berjalan sendiri. Keesokan harinya, Duan Yun dan Li Shu berada di jalanan, membagikan selebaran untuk merekrut bantuan. Sayangnya, anggapannya sangat menyedihkan. Tidak ada yang tertarik. Tepat ketika mereka hampir menyerah, seorang pemuda masuk ke restoran. Apakah kalian masih mencari pekerja? Ya. Mata mereka langsung berbinar, seolah-olah mereka baru saja menemukan harta karun. Keduanya bergegas menyajikan teh, camilan, pada dasarnya memperlakukan pemuda itu seperti bangsawan. Pemuda itu berkedip. Tunggu, apakah aku tidak sengaja masuk ke markas mafia bawah tanah? Segera, Duan Yun dan Li Shu mulai memperkenalkan diri mereka dengan semangat yang berlebihan. Merasa getaran tulus mereka, pemuda itu tersenyum. Namanya, Jianing. Hitung aku masuk, mari kita bangun sesuatu yang hebat bersama. Dia dengan santai bertanya, ngomong-ngomong, kenapa tempat ini benar-benar kosong? Kalian sedang renovasi, atau apa? Duan Yun dan Li Shu saling bertukar senyum, lalu dengan tenang menjelaskan seluruh insiden serangan geng. Wajah Jianing menjadi pucat. Dia berbalik untuk kabur. Aku keluar. Tapi sebelum dia bisa mencapai pintu, Duan Yun menangkapnya. Bro, bukankah kamu baru saja bilang kamu ikut, seperti 5 detik yang lalu? Jianing berdiri tegak, membersihkan tenggorokannya, dan berkata dengan serius, aku hidup dengan 3 prinsip inti. 1. Jangan pernah membuat masalah. 2. Jangan pernah terlibat dalam masalah besar. 3. Jika tercium seperti masalah, aku pergi. Duan Yun dan Li Shu terdiam. Li Shu masih mencoba meyakinkannya, berkata dengan lembut, kami benar-benar membutuhkan seseorang sepertimu. Li Shu melihat dia tetap teguh, memberikan senyum lembut dan berkata, tidak apa-apa. Kami mengerti. Tapi kata-kata itu langsung menyentuh perasaan Jianing. Di mana lagi aku bisa menemukan bos yang secantik dan sebaik ini? Jika melewatkan ini, aku tamat. Dia berlutut. Tolong terima kesetiaanku. Bahkan jika aku tidak dibayar, aku tetap ingin tinggal. Duan Yun menghela napas dari samping. Bro, 3 aturan hidupmu? Aku bersumpah bisa mendengar mereka menangis di pojok. Dan, begitu saja, restoran kecil itu akhirnya memiliki tim lengkap beranggotakan 3 orang, siap untuk membagi tugas dan menaklukkan. Li Shu dan Jianing pergi untuk membeli persediaan dan bahan makanan. Namun, Duan Yun memberikan senyum misterius. Aku akan tinggal di sini. Ada sesuatu yang penting yang perlu aku urus. Sementara itu, Li Shu membayangkan masa depan yang damai, dengan senyum hangat di wajahnya. Tapi kemudian, teleponnya berdering. Di ujung sana terdengar suara yang mengerikan. Adikmu sekarang bersama kami. Kembali di toko, Duan Yun baru saja selesai membersihkan tempat itu dari atas ke bawah. Bersemangat menunggu Li Shu kembali, dan memuji kerja kerasnya. Dia menunggu dan menunggu, tidak ada yang datang, jadi dia berpikir mungkin mereka tertahan saat berbelanja. Bosannya setengah mati, dia menepuk debu di tangannya. Dan, dengan santai berjalan ke arcade di gang sebelah untuk menghabiskan waktu. Sementara itu, Li Shu dan Jianing bergegas ke lokasi yang disebutkan dalam panggilan tersebut. Sekarang, mereka berdiri di luar sebuah aula biliar yang suram, menghadapi sekelompok preman. Jianing tampak pucat, dan berbisik, ini tidak terlihat baik. Hari pertama kerja, dan kita sudah terjebak dalam masalah seperti ini. Maksudku serius, hari pertama. Tepat saat itu, seorang gadis kecil dengan pakaian imut diseret keluar. Dia berteriak, Kat! Kat! Li Shu segera mencoba untuk maju. Tetapi beberapa preman melangkah dan menghalangi jalannya. Pemimpin itu menyeringai dan bertanya, jadi, kamu kakak dari anak ini? Meskipun takut, Li Shu tetap berdiri teguh. Ya, saya. Apa yang kalian inginkan? Lepaskan dia. Preman itu menatapnya dari atas ke bawah, menyeringai licik. Teman sekelas adikmu kalah taruhan dalam permainan biliar. Jadi dia berakhir di sini. Sekarang, kamu punya 2 pilihan. Bayar dan bawa dia pulang. Atau, dia mendekat, suaranya penuh ancaman, kamu tahu maksudku. Jianing akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Dan meskipun biasanya dia tipe yang penakut, melihat bos baik seperti Li Shu diintimidasi, membangkitkan semangat dalam dirinya. Dia melangkah maju, berteriak, kalian sudah keterlaluan. Sesaat kemudian, Namokoya. Dia ditampar begitu keras hingga jatuh ke tanah, mengerang kesakitan.
Li Shu bergegas mendekat dengan panik. Jianing, kamu baik-baik saja? Dia berlutut di sampingnya, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Pemimpin geng itu mencibir. Ada apa, bocah? Siapa yang bilang kamu bisa bicara saat aku sedang berbicara? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Duan Yun sudah dalam perjalanan. Semakin sombong dia bertindak sekarang, semakin keras dia akan jatuh nanti. Para preman itu menatap Li Shu seperti serigala mengitari mangsa. Pemimpin mereka menyeringai dan menambahkan sentuhan baru. Kamu tahu apa? Mari kita mainkan permainan kecil. Karena semua ini dimulai dengan taruhan, kenapa kita tidak membuat taruhan lain? Menang, kamu bawa anak itu dan pergi. Kalah, kamu setuju dengan salah satu permintaan kecil kami. Li Shu membeku. Dia tahu persis jenis penghinaan apa yang mereka tuju. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Di dalam hatinya, dia sangat berharap seseorang akan muncul dan menyelamatkannya. Preman itu menekan lebih keras. Apa yang ditunggu? Putuskan sekarang. Li Shu menelan ketakutannya. Aku tidak tahu berapa banyak mereka berutang padamu, tapi aku akan mencoba membayarnya. Tolong biarkan yang lain pergi. Kamu mau membayar? Pemimpin itu menyeringai. Baiklah. Hitung, anak-anak. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka menyebutkan angka 1 juta. Semua orang membeku. Tidak mungkin jumlah itu nyata. Ini murni pemerasan. Li Shu perlahan jatuh ke lantai, gemetar. Dengan gigi terkatup, dia berkata, biarkan mereka pergi. Aku akan tinggal. Pemimpin preman itu merayap lebih dekat, menyeringai. Li Ci, sayang sekali, sayang. Sepertinya kamu tidak punya pilihan lagi. Kamu sudah masuk dalam permainan sekarang. Sisa geng mendekat, mata mereka dipenuhi niat menjijikan. Puluhan tatapan lapar terkunci pada Li Shu. Tubuhnya membeku, kekuatannya memudar, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Tepat. Ketika dia berpikir, semua harapan hilang. Sebuah suara memotong udara seperti sinar matahari menembus badai. Li Shu perlahan menoleh, dan air mata menggenang di matanya. Itu adalah Duan Yun. Dengan tenang, dia berjalan mendekat dan berkata, wah, kalian benar-benar tidak tahu cara berpesta. Bermain game dan bahkan tidak mengundangku? Dia berjalan ke dalam lingkaran dengan senyum lebar. Jadi, kita sedang bermain apa? Dengan orang sebanyak ini, sebaiknya seru. Li Shu merasakan gelombang kelegaan seketika menyelimutinya. Tetapi dia juga bertanya-tanya, bagaimana Duan Yun bisa menemukan mereka di sini? Jianing tampak sama bingungnya. Serius? Bagaimana kamu tahu di mana kami berada? Kamu muncul seperti GPS dengan kaki. Berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia diam-diam pergi untuk bermain video game. Duan Yun memasang wajah serius. Aku menunggu lama di toko. Khawatir? Jadi aku berlari-lari mencarimu. Dan Bam mendengar teriakan minta tolong Jianing dan langsung bergegas ke sini. Wajah Jianing menggelap. Kamu berlari-lari? Kamu benar-benar mengelilingi toko, dan kamu mendengarku dari 3 blok jauhnya? Pendengaranmu buruk atau apa? Dia hendak mengejeknya lebih jauh, tetapi Li Shu berbicara dengan lembut. Aku percaya pada Duan Yun. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Duan Yun terdiam. Rasa bersalah menghantamnya seperti truk. Dia jatuh berlutut. Maafkan aku. Aku bersumpah tidak akan diam-diam pergi bermain game arcade lagi. Setelah diabaikan terlalu lama, pemimpin geng akhirnya meledak. Apakah kami terlihat tidak terlihat bagimu? Atau kamu hanya mencoba tidak menghormati kami? Dia berteriak kepada anak buahnya. Keluarkan anak nakal itu dari sini sekarang. Tapi Duan Yun melangkah maju dengan cepat, melindungi Li Shu dan Jianing. Li Shu melihat para preman bergegas masuk, dan secara naluriah menutup matanya karena takut. Lalu diam. Tidak ada teriakan. Hanya suara, sesuatu yang berat jatuh ke tanah. Dia mengintip. Hanya untuk melihat semua preman tergeletak di lantai. Duan Yun telah menjatuhkan mereka dengan 1 pukulan. Tunggu. Itu hanya 1 pukulan? Bisik Jianing, terkejut. Kaki pemimpin geng itu hampir lemas. Siapa sebenarnya kamu? Duan Yun memutar matanya. Kenapa selalu sama dengan orang-orang seperti kamu? Tanya siapa seseorang, cari masalah, hancur, lalu menangis karenanya. Pemimpin geng itu tergagap, mencoba menyelamatkan muka. Hei, kami hanya di sini untuk menyelesaikan utang. Anak kecil itu kalah 1 juta. Wajar saja dia harus membayar. Gadis itu tiba-tiba berteriak, aku tidak kalah. Itu 3 orang itu. Mereka yang kalah, lalu menyalahkannya padaku. Aku tidak pernah setuju dengan itu.
Wajah Duan Yun menggelap. Kamu dengar dia? Utang itu milik 3 orang itu. Jadi kejar mereka, serat mereka, patahkan kaki mereka, terserah. Tapi anak ini, dia tidak ada hubungannya dengan itu. Menyadari dia tidak bisa memenangkan argumen, pemimpin geng itu mencoba menunjukkan kekuasaan. Sebaiknya kamu, hati-hati. Kami dari geng Lin. Duan Yun memutar matanya. Aduh, lagi-lagi geng Lin? Aku baru saja keluar dari kantor polisi dan kalian badut sudah mencoba mengirimku kembali? Dia menghela napas, baiklah. Apa yang kalian inginkan? Para preman itu menyeringai, sederhana. Mari kita selesaikan dengan permainan biliar. Jika kamu menang, kamu pergi dengan orang-orangmu, dan kita anggap selesai. Tapi jika kamu kalah, kalian semua tinggal. Untuk menghibur kami. Duan Yun menyeringai. Kesepakatan. Jianing, hampir, pingsan. Bro, bagaimana kalau bertanya kepada kami sebelum membuat taruhan seperti itu? Li Shu, melihat kepercayaan diri Duan Yun, mengira dia pasti jago biliar. Sampai, jadi, bagaimana cara bermain biliar lagi? Duan Yun bertanya dengan tatapan kosong. Semua orang menepuk dahi. Jianing melangkah maju dengan menarik napas dalam-dalam. Biar aku yang melakukannya. Duan Yun berkedip terkejut. Tapi tatapan tekad di mata Jianing. Dengan cepat. Meyakinkannya. Pemimpin geng melihat itu adalah orang yang sama yang dia tampar sebelumnya. Benarkah? Kamu? Jangan sampai tersedak di tembakan pertama, anak, dia mengejek. Jianing dengan tenang mengambil stik biliar. Krap! 2 bola masuk dengan bersih ke dalam kantong. Dia berdiri tegak. Ekspresi tenang. Dulu aku bekerja di tempat biliar. Belajar beberapa trik. Untuk orang rendahan seperti kamu, itu lebih dari cukup. Saat permainan berlanjut, Jianing tetap tenang dan fokus. Memasukkan bola demi bola. Hingga kemenangan hampir tercapai. Duan Yun dan Li Shu sudah bertepuk tangan dan bersorak dengan gila-gilaan. Mendengar sorakan itu, Jianing sedikit tersipu. Baiklah. Lihat aku menyelesaikan ini. Dalam pikirannya, dia berjanji, aku akan mendapatkan kembali harga diriku. Di sini, sekarang juga. Tapi pemimpin geng itu menyipitkan matanya. Dan memberikan isyarat halus kepada anak buahnya. Orang itu menyeringai. Dengan gelap, anak ini punya gerakan, tapi masih terlalu hijau. Kamu pikir bisa menang di wilayah kami? Mimpi saja. Tepat saat Jianing bersiap untuk tembakan terakhir. Tiba-tiba, sesuatu menghantam wajahnya entah dari mana. Tembakannya meleset jauh, benar-benar meleset dari sasaran. Jianing membeku. Wajahnya menggelap, dan rasa bersalah membebani pundaknya. Pemimpin geng itu berjalan mendekat, dengan wajah puas seperti biasa. Hampir saja, ya, tapi tidak berhasil. Biar aku tunjukkan pada kalian amatir bagaimana seorang pria sejati membersihkan meja. Saat skor semakin mendekat dengan berbahaya, Li Shu mulai panik, tetapi ekspresi Duan Yun berubah dingin. Dia telah melihat semuanya. Sudah kuduga. Tidak bisa menang dengan jujur, jadi mereka curang. Sampah seperti ini tidak pantas dihormati. Pemimpin geng itu tinggal 1 tembakan terakhir. Dia menyeringai seperti orang gila, melemparkan lebih banyak sindiran kepada Jianing. Hampir saja, tapi tidak berguna. Kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya, ya? Tapi tepat saat dia akan memasukkan bola terakhir, Duan Yun dengan santai melangkah masuk dan mengarahkan ulang tembakan di udara. Dia menyeringai, sayang sekali. Kamu hampir menang juga. Pemimpin geng itu terdiam, lalu mencemooh. Kamu pikir itu akan menghentikanku? Lucu. Lihat temanmu. Dia sudah hancur. Aksi kecil itu tidak akan mengubah apapun. Benar saja, Jianing duduk di sana menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Aku mengacaukan segalanya. Duan Yun merangkulnya. Hei, jangan pikul semua beban sendirian. Berbaliklah, kawan. Tidak bisakah kamu lihat? Kami ada di sini bersamamu. Biar aku yang urus dari sini. Jianing berkedip. Tunggu. Kupikir kamu bahkan tidak tahu cara bermain. Duan Yun mengangkat alis. Santai saja. Aku sudah cukup lama menonton. Sekarang aku paham. Kepercayaan diri terpancar darinya seperti badai. Geng itu meledak dalam tawa. Kamu belajar biliar hanya dengan menonton? Sungguh lelucon. Duan Yun mengangkat stik biliar, tatapannya tajam seperti pisau. Kalian berandalan, lagi dan lagi. Kalian mengejar teman-temanku. Kali ini, aku yang akan mengejar kalian. Duan Yun mengarahkan stik biliar dan melakukan pukulan. Bola biliar menari di atas meja seolah memiliki pikirannya sendiri. 1, 2, 3. Dalam hitungan detik, setiap bola jatuh ke dalam kantong. Pertandingan yang diatur itu berakhir.
Seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang terkejut. Mulut terngana. Bro? Apakah orang ini curang? Atau apa? Pemimpin geng berdiri di sana seperti patung. Benar-benar tertegun. Dia tidak bisa percaya apa yang baru saja dilihatnya. Duan Yun dengan santai meletakkan stik biliar, suaranya dingin dan tenang. Permainan selesai. Sekarang lepaskan dia. Taruhan adil, hasil adil. Gadis kecil itu tidak membuang waktu. Dia melepaskan diri dan berlari langsung ke pelukan Li Shu. Li Shu memeluk adiknya erat-erat, air mata di matanya, tertawa seperti anak kecil. Adiknya, selamat. Itu yang terpenting. Duan Yun dan Jianing saling bertukar pandang. Keduanya tersenyum. Kali ini, keadilan benar-benar menang. Tepat saat kelompok itu hendak pergi, pemimpin geng mencibir. Pergi? Siapa yang bilang kalian bisa? Dia berteriak kepada anak buahnya, tangkap mereka, hajar para pria sampai babak belur, dan simpan gadis itu untukku. Tapi Duan Yun hanya menyeringai. Matanya dingin. Kau tahu, jika kau bermain adil, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Tapi sekarang, kau adalah jenis masalah yang suka aku tangani. Beberapa saat kemudian, para preman tergeletak di lantai, mengerang dan berkedut. Pemimpin geng itu jatuh berlutut, tangan terkatup. Bro, aku salah. Aku bersumpah akan berubah. Tolong biarkan aku pergi. Duan Yun menyilangkan tangannya. Baiklah, aku bisa membiarkan ini berlalu. Kalian bertiga, kemari. Ketiganya, terkejut, mencoba menyelinap pergi, tetapi membeku ketakutan, lalu bergegas berlutut di samping bos mereka. Ini bukan ide kami. Itu idenya. Dia ini menjebak saudara perempuannya. Semua ini adalah rencananya. Duan Yun menyeringai, baiklah. Dua pilihan. Satu, masing-masing dari kalian menamparnya 30 kali, dan bebas. Dua, aku panggil polisi, melaporkan kalian untuk penculikan, pemaksaan, dan pemerasan. Itu 10 tahun penjara dengan mudah. Pilihan kalian. Bos geng, itu menatap tajam, sentuh aku, dan kalian mati. Ketiganya, ragu-ragu. Duan Yun mengangkat bahu. Oke, pilihan baru. Kamu menampar mereka, masing-masing 50 kali. Aku akan membiarkannya berlalu. Pemimpin geng itu menyeringai. Nah, itu lebih seperti itu. Tapi sebelum dia bisa mengangkat tangan, bam, ketiganya berbalik melawannya dan memukulinya seperti pinata. Persetan dengan itu. Kami sudah menunggu ini. Duan Yun membersihkan bajunya dan berbalik ke Li Shu dengan senyum santai. Baiklah, ayo pulang. Aku lapar sekali. Setelah meninggalkan aula biliar, Jianing mengucapkan selamat tinggal. Dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk diurus. Saat itulah Li Shu tiba-tiba teringat bahwa dia belum selesai membersihkan kamar yang dia maksudkan untuk Duan Yun. Dengan gugup, dia bergegas kembali mendahului mereka untuk membereskannya. Sementara itu, adik perempuannya, Yue, telah menjadi penggemar terbesar Duan Yun. Dia melompat ke pelukannya dan berseru dengan riang, kakak ipar. Seruan itu membuat Li Shu terhenti di tengah langkah. Wajahnya langsung berubah merah padam. Anehnya, dia tidak menyangkalnya. Dan Duan Yun? Sekarang, rasa ingin tahunya semakin meningkat. Sekitar 1 jam kemudian, Duan Yun dan Yue tiba kembali di rumah. Begitu mereka membuka pintu, bam! Mereka disambut dengan pemandangan yang seperti dari majalah. Bahkan Duan Yun, sekuat apapun dia, langsung mimisan di tempat. Li Shu tidak menyangka mereka akan kembali begitu cepat, dan masih berpakaian seperti saat dia sendirian di rumah. Yang jelas, dia tidak sendirian. Dia memerah, menjerit, dan berlari ke kamarnya untuk berganti pakaian. Sementara itu, Yue terus tertawa kecil, seperti setan kecil. Dia sudah menyetujui calon kakak iparnya ini. Jadi kenapa tidak membantu mempercepat segalanya? Malam itu, Duan Yun berbaring di tempat tidurnya, masih memikirkan panggilan kakak ipar dari Yu Wei yang tak henti-hentinya. Dalam pikirannya, muncul sebuah visi. Seorang wanita cantik, dengan lekuk tubuh seperti Li Shu, menggoda dia dengan senyum nakal. Dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah tertidur. Keesokan paginya, Duan Yun bangun, dan langsung disambut dengan pemandangan yang membuat tekanan darahnya naik. Li Shu terdiam di tempat, lalu dengan cepat menyadari bahwa dia lupa lagi bahwa Duan Yun sekarang tinggal di sini. Dengan cepat, wajahnya memerah, dan dia berlari ke kamarnya. Tepat pada waktunya, Yue keluar dan dengan ceria berteriak, "Pagi, kakak ipar." Li Shu menutupi wajahnya karena malu, dan bergegas masuk untuk berganti pakaian. Setelah semua kekacauan itu,
Ketiganya akhirnya sampai di restoran. Duan Yun dan Jianing berhenti di depan papan nama baru. Kedua pria itu menatap kosong ke arahnya. Li Shu hanya tertawa canggung. Aku agak memilih nama itu sendiri. Semuanya sudah siap, tetapi berjam-jam berlalu. Dan tidak ada satupun pelanggan yang masuk. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri. Apakah ini karena masalah Linggang? Apakah kita sudah menakuti seluruh lingkungan? Tepat saat keputusasaan mulai muncul, Duan Yun bersandar di kursinya dengan senyum licik. Nah, jika Linggang adalah alasan tidak ada yang datang, kenapa tidak meminta sedikit bantuan dari mereka? Pada saat itu, Brobo sedang bersantai di suite KTV pribadi ketika tiba-tiba merasakan dingin di tulang punggungnya. Dia menggigil dan bergumam, kenapa aku merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi? Dia berbalik ke anak buahnya, apakah kamu sudah menghubungi dokter? Ya, bos, orang itu mengangguk. Dia sudah dalam perjalanan. Sejak polisi wanita itu menendangnya di sana, semuanya tidak berjalan sama. Dan Bo diam-diam mencari bantuan medis sejak saat itu. Tepat saat dia meratapi kejatuhan tragis dari kejayaan, kelelakiannya yang dulu menabrak. Pintu ditendang terbuka, dan salah satu anak buahnya terlempar, masuk ke dalam ruangan. Bo melompat berdiri, berteriak, siapa yang berani membuat masalah di tempatku? Tapi begitu dia melihat siapa itu, dia langsung lemas seperti kertas basah. Bro Yin, kejutan yang menyenangkan. Seharusnya kamu menelepon. Aku akan menggelar karpet merah untukmu. Duan Yun masuk dengan senyuman. Hanya butuh bantuan kecil. Ada waktu sebentar? Bantuan? Hah, Bro Yin, katakan saja. Aku akan mati untukmu jika diperlukan. Duan Yun menepuk bahunya. Itu semangatnya. Aku tahu kamu orang yang tepat untuk pekerjaan ini. Sore itu, Duan Yun dan Jianing membawa Li Shu kembali ke restoran dengan senyum mencurigakan. Di perjalanan, Jianing menatap Duan Yun dengan waspada dan berbisik, kamu yakin tentang ini? Maksudku, kita mempercayakan ini pada seorang gangster yang berisik dan kasar. Duan Yun hanya mengedipkan mata. Santai saja, dia tidak akan berani mengacaukannya. Jianing menghela napas, ya, kata-kata terakhir yang terkenal. Akhirnya di depan pintu, Li Shu melepas penutup matanya dan hampir pingsan karena terkejut. Dua baris penuh pria berotot berpakaian hitam berdiri seperti patung, berteriak serempak, selamat datang. Li Shu terdiam. Apakah ini masih restoranku? Atau kita secara tidak sengaja membuka markas mafia? Jianing menatap ke samping. Pada Duan Yun, ini ide kamu tentang, jangan khawatir. Bro, bahkan versi kosongnya terlihat lebih sah daripada ini. Saat itu, Brobo berjalan dengan bangga. Bagaimana menurutmu, Bosin? Elegan, kan? Energi besar. Pelanggan, suka suasana seperti ini. Baik Duan Yun maupun Jianing tampak siap untuk bertengkar. Setelah beberapa percakapan persuasif, Bo akhirnya mengerti dan membersihkan kru berotot itu. Sebagai gantinya, dia membawa beberapa gadis kelinci yang ceria, langsung menarik perhatian, dan mengundang kerumunan. Tak lama kemudian, tempat itu penuh sesak. Yang tadinya sunyi senyap kini dipenuhi dengan tawa dan obrolan. Duan Yun menepuk punggung Bo dengan puas. Tidak buruk, tidak buruk. Ini mungkin benar-benar berhasil. Tapi saat itu juga, suara mengancam datang dari belakang. Duan Yun, aku tidak menyangka ini adalah selera kamu. Duan Yun hampir melompat dari kulitnya. Tunggu, tidak. Aku bersumpah ini bukan idenya. Biarkan aku menjelaskan. Saat itu juga, Yu Wei berjalan mendekat. Mengikutinya adalah wali kelasnya yang terlalu lengket, Pak Liao, yang terus mengganggunya untuk memperkenalkannya kepada saudara perempuannya, Li Shu. Yu Wei memutar matanya. Sudah kubilang jutaan kali, saudara perempuanku sudah punya pacar. Kenapa kamu begitu terobsesi? Akhirnya merasa muak, dia menunjuk lurus ke depan. Di sana. Pria itu di sana. Kebetulan, Jianing berdiri di sana melambaikan tangan padanya. Pak Liao segera bergegas mendekat dan berkata dengan tajam, kamu pacar Li Shu? Tolong lakukan kebaikan. Dan menjauh, oke? Jianing benar-benar bingung. Apa-apaan ini? Siapa kamu sebenarnya? Setelah beberapa saat, dia menjawab, kamu salah orang. Aku bukan pacarnya. Jianing berbalik ke Duan Yun dan berkata, Duan Yun, ada orang gila yang mencarimu. Pak Liao mendekat dengan marah dan berkata, kamu orang yang mereka sebut ipar Yuaie? Duan Yun menatapnya tajam. Kamu ngomong sama aku?
Gak lihat aku lagi sibuk ngurusin masalah orang? Kembali di rumah, ketika Duan Yun mendengar bahwa orang ini adalah wali kelas UIA, dia mengira itu hanya kunjungan rutin. Tapi ternyata tidak. Orang itu langsung mengancam, menuntut Duan Yun menjauh dari Li Shu. Duan Yun menghela napas. Ya, satu lagi badut muncul hanya karena ada gadis cantik di dekat sini. Pak Liao semakin marah ketika diabaikan, berbicara seperti hidran kebakaran yang rusak. Nada suara Duan Yun berubah dingin. Kamu menyebut dirimu seorang guru? Dan, sejak kapan memutuskan untuk orang lain menjadi pekerjaanmu? Wajah Pak Liao berubah, merah padam. Orang itu tampak seperti akan meledak. Hanya ketika Li Shu masuk, Pak Liao langsung beralih kembali ke mode pria sopan palsunya. Li Shu, ada waktu besok? Ayo pergi keluar, katanya, sepenuhnya mengabaikan keberadaan Duan Yun. Li Shu tidak repot-repot, mempermanis kata-katanya. Jika kamu tidak di sini untuk membicarakan UIA, maka silakan pergi, segera. Saya percaya pada UIA. Dia anak yang baik. Dan jika kamu hanya menggunakan kunjungan rumah ini sebagai alasan untuk menggoda saya, jangan coba-coba. Orang waras manapun akan mundur. Tetapi orang ini tidak tahu malu. Dia menunjuk jari ke arah Duan Yun dan berteriak, orang itu benar-benar pacarmu? Tanpa ragu, Li Shu meraih lengan Duan Yun dan menyatakan, ya, dia adalah pria saya. Duan Yun membeku di tempat, benar-benar terkejut. Tuan Liao pergi dengan wajah cemberut, menggerutu sumpah serapah di bawah napasnya seperti penjahat kartun. Saat Liao Winsue berjalan pulang, pikirannya yang bengkok masih merencanakan cara agar Li Shu jatuh ke pelukannya sendiri. Wajahnya penuh dengan kegembiraan jahat. Tiba-tiba, suara Duan Yun terdengar di belakangnya. Tuan Liao, kenapa terburu-buru? Biar saya antar Anda keluar. Esal, Liao membentak, apa yang kamu inginkan sekarang? Duan Yun melangkah lebih dekat, menepuk bahunya dengan ringan, dan berkata dengan dingin, jauhi pacar saya. Atau saya janji Anda akan menyesal. Liao terkejut. Dia tidak menyangka anak kurus ini akan mengancamnya. Dengan begitu berani. Dia dengan cepat mendapatkan kembali kesombongannya dan membalas, jangan terlalu sombong. Penilaian kelulusan UIA akan segera datang. Apakah dia lulus? Tergantung pada sikapmu. Kemudian dia menambahkan dengan senyum mengejek, bersikaplah baik, dan mungkin dia akan lolos dengan mudah. Tapi Duan Yun paling benci pada pengecut. Yang bermain. Kotor dari bayang-bayang. Tanpa peringatan, dia mengangkat Liao dari tanah dan menggeram, kamu mau bermain-main? Baiklah. Tapi jika kamu menyeret, orang tak bersalah lagi, aku akan pastikan kamu menyesal dilahirkan. Liao terhuyung-huyung menjauh, gemetar, wajahnya pucat pasi. Pikirannya terus memutar ulang momen yang menakutkan itu. Dia tidak percaya dia diperlakukan seperti itu. Semakin lama dia berpikir, semakin marah dia. Aku, diancam, aku selalu menjadi pengganggu. Duan Yun, tunggu saja. Aku akan membuatmu membayar. Sementara itu, Li Shu bersembunyi di kamarnya, pipinya memerah. Adegan tadi terus terulang di benaknya. Dia telah mendekat tanpa menyadarinya. Apa yang salah denganku? Pikirnya, sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Di lantai bawah, Liao Winsue sudah mengumpulkan pasukan kecil, bertekad untuk merebut kembali harga dirinya yang hilang. Dia berdiri di luar, berteriak ke arah gedung, Duan Yun, turunlah ke sini. Di dalam, Duan Yun mendengar keributan, tetapi tidak bisa memahami kata-katanya. Penasaran, dia membuka jendela dan melihat ke bawah. Di bawah, Liao sedang berkumpul dengan beberapa orang yang tampak mencurigakan. Kakak Hao, bisiknya, pukuli anak itu dengan baik. Untukku saat dia keluar. Liao mengira dia telah menyewa seorang penegak hukum sungguhan, tetapi ternyata itu adalah San Hao, seorang preman lokal yang terkenal. San Hao menyeringai, dengan percaya diri, kamu bayar aku akan urus. Anggap saja sudah selesai. Liao sudah membayangkan menempatkan Duan Yun pada posisinya. Menggunakan ujian UIA untuk menekan Li Shu. Dan akhirnya menjadikannya miliknya. Tapi begitu San Hao dan krunya melihat ke atas, dan melihat siapa yang ada di jendela, wajah mereka menjadi pucat. Astaga, itu kakak Yun. Tanpa ragu, San Hao berbalik, dan mulai menampar Liao seperti orang gila. Kamu mau bikin aku mati? Kamu tidak bilang ini. Yun Ge. Kamu gila? Melihat kekacauan yang terjadi, Duan Yun menghela napas dari jendela. Ini perkelahian. Atau latihan sirkus? Di dalam kantor polisi, satu ruangan.
Penuh petugas menyaksikan rekaman pengawasan dengan ekspresi tegang. Di layar, seorang pria kekar yang mengaku sebagai praktisi seni bela diri kuno telah menyerang eksekutif perusahaan ternama. Satu demi satu, setiap insiden lebih brutal dari yang sebelumnya. Saat video berakhir, kepala polisi berbicara dengan serius, wali kota sangat memperhatikan kasus ini. Kami diperintahkan untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Ada acara amal yang diadakan oleh salah satu konglomerat besar malam ini. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi tersangka untuk menyerang lagi. Semua orang, bersiaplah menyamar. Dan siap untuk menangkapnya di tempat. Melihat foto di tangannya, petugas wanita itu mengerutkan kening. Seni bela diri kuno. Apakah ini ada hubungannya dengan pria itu, Duan Yun? Duan Yun dan Jianing benar-benar terpesona oleh pemandangan unik di dalam restoran. Tidak menyangka Huang Bo memiliki selera seperti ini, kata Duan Yun, mengangguk setuju. Pengaturan ini benar-benar menyegarkan mata. Jianing setuju. Saya harap ini tetap seperti ini selamanya. Li Shu memutar matanya. Halo, kalian berdua punya kecantikan hidup dan bernapas di sini, dan kalian masih saja terpana melihat yang lain. Dia memukul kepala mereka berdua. Meskipun enggan, kedua pria itu hanya bisa menundukkan kepala dan mematuhi perintah, seperti anak baik. Saat itu, petugas wanita itu masuk restoran dengan dua rekan timnya, berteriak, apakah Duan Yun ada di sini? Melihatnya, Li Shu langsung tegang. Oh tidak, jangan bilang mereka di sini, untuk menangkapnya lagi. Benar saja, begitu Duan Yun keluar, dia langsung diborgol di tempat. Hei, kami menjalankan bisnis yang sah di sini. Jangan salah paham. Petugas itu menghela napas, lalu menyodorkan foto. Tepat di wajahnya, kamu mungkin terhubung dengan orang ini. Kamu harus ikut dengan kami, dan menjawab beberapa pertanyaan. Li Shu mencoba meredakan situasi. Tetapi, Duan Yun, setelah melihat foto itu, secara tak terduga setuju. Selama ini bukan tentang restoran kami, maka saya siap mendengarkan. Saya tidak kenal pria di foto itu, tetapi jika membantu Anda menangkapnya membuktikan bahwa saya tidak bersalah, hitung saya masuk. Malam itu, Duan Yun mengenakan pakaian biasa dan menyelinap ke dalam kerumunan bersama petugas wanita. Dia menyaksikan ketua berbicara panjang lebar di atas panggung. Hampir tidak bisa menahan kebosanannya. Aduh, saya perlu ke kamar kecil, gumamnya, dan diam-diam menyelinap pergi. Sementara itu, di luar gedung, wajah menyeramkan yang mengerikan telah merayap ke jendela, diam-diam mengamati orang-orang di dalam. Bang! Dengan suara benturan tiba-tiba, seluruh gedung terbenam dalam kegelapan. Ada yang salah? Bisik petugas, langsung waspada. Di tengah kekacauan, cahaya aneh menerangi kegelapan, berasal dari dada seorang pria di kerumunan. Kemudian terdengar teriakan. Tersangka dalam foto itu sedang bergerak menuju ketua. Tepat saat dia hendak menyerang, petugas berteriak, berhenti. Langkahkan satu langkah lagi, dan aku akan menembak. Angkat tanganmu di mana aku bisa melihatnya. Pria itu hanya menyeringai jahat. Sama sekali. Tidak terpengaruh. Tanpa peringatan, dia berputar dan melompat keluar jendela. Petugas dengan cepat memerintahkan agar tempat kejadian diamankan dan berlari mengejarnya. Duan Yun baru saja keluar dari kamar mandi. Berkedip bingung saat dia berlari melewatinya. Beberapa saat kemudian, mereka mengepung pria itu di atap. Petugas itu mengarahkan pistolnya tepat ke arahnya dan berteriak, angkat tangan. Kamu tidak akan kemana-mana. Pria itu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Serius? Siapa sih yang lari ke atap untuk melarikan diri? Tim itu terdiam. Tunggu, apakah dia sengaja memancing mereka ke sini? Apakah ini rencananya? Sejak awal, sebelum mereka bisa bereaksi, pria yang beberapa meter jauhnya, hanya sedetik yang lalu, muncul tepat di depan mereka dalam sekejap. Dalam sekejap, dia menjatuhkan mereka semua. Satu pukulan, masing-masing seperti mengusir lalat. Dalam hitungan detik, hanya petugas wanita yang masih berdiri. Bajingan. Apa? Pikir aku tidak layak untukmu? Dia berteriak, mengangkat pistolnya dengan marah. Tapi sebelum dia bisa menembak, sebuah pisau melayang di udara. Klang! Menjatuhkan pistolnya dari tangannya. Pria itu menerjang ke depan, melemparkan pukulan berat. Dia nyaris menghindarinya, terhuyung ke belakang akibat benturan. Dengan menggertakkan gigi, dia melayangkan tendangan tinggi ke arahnya. Berhenti meremehkan wanita. Tapi dalam sekejap mata,
Dia menangkap kakinya di udara, memegangnya dengan kuat. Orang seperti kamu tidak punya urusan terlibat dalam dunia seperti ini. Pria itu menampilkan senyum licik, menatap petugas wanita itu dengan niat buruk. Wah, bukankah kamu kecantikan yang langka? Mundur, dia berteriak, kemarahan membara di matanya. Langkahkan satu kaki lagi dan kamu akan menyesal. Dia mengabaikan peringatannya dan meraih ke depan dengan senyum menyeringai. Jangan begitu. Kerja samalah sedikit. Tapi tepat saat tangannya mendekati dia, sebuah genggaman kuat mengunci pergelangan tangannya dari belakang. Suara dingin Duan Yun terdengar, dia mungkin menyebalkan, tapi orang sepertimu tidak berhak menyentuhnya. Pria itu berbalik tajam, terkejut melihat Duan Yun berdiri di belakangnya. Kamu menyelinap mendekatiku? Tanpa ragu, dia melompat. Mundur untuk menciptakan jarak. Untuk pertama kalinya menunjukkan sedikit kegelisahan di matanya. Pria itu menyipitkan matanya dan bertanya dengan waspada, "Oh, apakah kamu juga seorang ahli bela diri?" Duan Yun dengan santai melemparkan jaketnya kepada petugas dan menyeringai. Sudah kubilang, taktik biasanya tidak berhasil pada semua orang. Petugas wanita itu membuka mulutnya untuk membalas, tetapi bencana yang hampir terjadi masih segar dalam pikirannya, membuatnya menelan kata-katanya. Marah karena diabaikan, pria itu bergerak cepat di belakang Duan Yun, berniat melakukan serangan diam-diam, tetapi Duan Yun berputar dan menyambutnya dengan pukulan brutal, langsung ke wajah. Dengan kemampuan seperti itu, kamu pikir bisa melakukannya? Saat suaranya mereda, atapnya retak, dan sedikit ambruk di bawah kaki mereka. Petarung yang terlalu percaya diri itu terlempar jauh, benar-benar kalah dalam satu pukulan. Duan Yun menepuk debu dari tangannya dan mencemooh, hanya bida lain yang mengejar keuntungan. Menyedihkan. Petugas itu berdiri membeku dalam ketidakpercayaan. Orang ini terlihat seperti badut, tapi bertarung seperti monster. Rasa dingin merayap di tulang punggungnya. Syukurlah dia menahan diri sebelumnya. Saat itu, kepala polisi tiba di atap dengan bala bantuan. Dia bertepuk tangan dan tersenyum lebar. Kerja bagus, Xiao Ying. Kamu baru saja meraih kemenangan besar. Tapi petugas wanita itu tidak mendengarkan. Dia sedang memindai area tersebut. Bingung, itu aneh. Dia baru saja di sini beberapa detik yang lalu. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya merespons, sebenarnya, kita tidak akan bisa menangkapnya tanpa bantuan seorang teman tertentu. Jika ada yang pantas mendapatkan pujian, itu seharusnya dia. Sementara itu, Duan Yun sudah berjalan santai di jalan tanpa peduli pada dunia. Kemuliaan dan pujian tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya ingin membersihkan namanya, dan kembali ke kehidupan kerjanya yang normal dan damai. Adegan itu dibersihkan dalam waktu singkat. Semua orang mengira insiden itu sudah berakhir. Tapi di dekatnya, sebuah mata merah aneh perlahan terbuka. Diam-diam mengawasi mereka dari bayang-bayang. Setelah menyelesaikan semuanya, Duan Yun berjalan pulang dengan semangat tinggi. Bersenandung kecil. Tapi saat dia berbelok di tikungan, dia tiba-tiba berhenti di tempat. Di sana dia, mantan tunangannya, Yun Xian. Penasaran, dia diam-diam mengikutinya saat dia berjalan ke sebuah bar terdekat. Beberapa menit kemudian, Yun Xian jelas mabuk setelah menenggak minuman seolah tidak ada hari esok. Sekelompok preman melihat wanita cantik yang duduk sendirian dan memanfaatkan momen untuk menggoda dia. Dia hampir tidak melirik mereka dan melontarkan satu kata dingin, pergi. Para preman itu tidak mundur. Salah satu dari mereka duduk di kursi di seberangnya dan menyeringai, "Wah, kamu berapi-api." Dan tubuh itu, tepat seperti tipeku. Tanpa ragu, Yun Xian mengambil minumannya dan melemparkannya ke wajahnya. Aku bilang pergi. Apa kamu tidak mendengarku? Kamu bahkan tidak layak untuk waktuku. Marah, preman itu menerjangnya. Aku mencoba bersikap baik, tapi kamu harus membuatnya kasar. Tepat saat itu, sebuah tinju melayang entah dari mana. Duan Yun mendaratkan pukulan keras tepat ke wajah preman itu, membuatnya terlempar ke seberang bar, seperti boneka kain. Setelah membuat preman itu pingsan, Duan Yun berbalik dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, Yin Xian keluar dengan marah dan berteriak, "Duan Yun, berhenti di situ." Air mata menggenang di matanya saat dia berteriak, "Kamu kembali. Kenapa kamu tidak datang menemuiku?" Sudah 3 tahun. Apakah kamu tahu apa yang telah aku lalui? Aku mencari kemana-mana untukmu, dan tidak ada seorang pun di keluargaku yang mau memberitahuku apapun. Tidak lama setelah kamu pergi,
Mereka mencoba memaksaku untuk menikah. Kamu adalah tunanganku. Apakah kamu benar-benar ingin aku berakhir dengan orang lain? Saat kata-katanya bergema, kenangan masa lalu mereka membanjiri kembali ke Duan Yun. Setiap senyuman, setiap janji, masih jelas seperti kemarin. Setelah jeda yang lama, akhirnya dia berbicara, Yin Xian, pria yang kamu kenal sudah tiada. Duan Yun yang lama sudah mati. 3 tahun lalu. Aku tidak bisa kembali. Yin Xian menggelengkan kepalanya, menolak untuk mempercayainya. Lalu kenapa kamu melindungiku? Tadi, kamu bilang kamu tidak peduli, tapi tindakanmu mengatakan sebaliknya. Tepat saat Yin Xian hendak berdebat lebih lanjut, sekelompok pria berbaju hitam tiba-tiba muncul. Pemimpin mereka melangkah maju dan berkata dengan dingin, Nona, Tuan dan Nyonya meminta Anda untuk kembali. Silakan ikut dengan kami. Pria berbaju hitam itu melirik Duan Yun dengan penuh penghinaan, matanya penuh tantangan. Ketegangan langsung memercik. Satu gerakan salah, dan perkelahian bisa pecah. Yin Xian membentak, aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan, aku tidak akan pernah menikah dengan Yan Chen. Tapi jelas para pria itu tidak datang untuk berdiskusi. Tanpa peringatan, mereka mencoba menangkapnya dengan paksa. Duan Yun tertawa kecil dengan nada mengejek. Sekelompok pengganggu lagi, ya? Sepertinya aku harus mengajarkan kalian sedikit rasa hormat. Dia berjalan dengan tenang ke mobil mereka, mengangkat tangannya, dan mengetukap mesin dengan ringan. Di detik berikutnya, seluruh kendaraan itu runtuh di tempat, keempat rodanya bergulir ke segala arah. Semua orang berdiri membeku dalam keterkejutan. Duan Yun berbalik dengan senyum licik. Mobil kalian sepertinya tidak terlalu kokoh. Satu ketukan dan langsung hancur. Saat roda-roda itu bergulir, tepat ke kaki mereka, para pria berbaju hitam itu mulai berkeringat dingin. Makhluk macam apa orang ini? Mengabaikan ketakutan mereka, Duan Yun dengan tenang berjalan mendekat dan menggenggam tangan Yin Xian. Sepertinya wanita ini tidak tertarik pergi dengan kalian. Aku akan mengantarnya pulang. Para pria itu ragu-ragu, lalu mengumpulkan keberanian mereka dan mencoba menghalangi jalannya. Duan Yun berputar, niat membunuh yang luar biasa meledak darinya. Dengan ekspresi gelap, dia menggeram, bahkan jika aku membunuh kalian semua, Yang Chen tidak akan berani mengucapkan sepatah kata pun. Tekanannya sangat mencekam. Salah satu pria berbaju hitam terhuyung mundur dan berteriak kepada rekan-rekannya, kita dalam masalah. Seseorang laporkan kepada Tuan Muda sekarang.